Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mata kuliah linguistik dengan tema sintaksis Arab atau nahwu dalam perspektif pedagogis. Jadi sintaksis atau dalam istilah Arab ya, itu disebut nahwu. Itu merupakan salah satu cabang utama dalam linguistik Arab yang membahas struktur kalimat dan hubungan antar unsur kata dalam tuturan. Dalam konteks pedagogis, sintaksis Arab bukan hanya dipelajari sebagai teori linguistik, tetapi juga sebagai alat untuk memahami, mengajarkan, dan mengembangkan kemampuan berbahasa Arab serta komunikatif dan gramatikal. Ya, langsung saja. Pertama, pengertian sintaksis ya. Pertama, secara linguistik ya, kata sintaksis itu berasal dari bahasa Yunani ya, sintaksis yang berarti penyusunan atau pengaturan bersama ya. Dalam bahasa Arab, an-nahwu berarti ilmu, yu'rafu berarti al-ilmu yu'rafu bihi ahwalu wa akhiri al-kalimi al-kalim i'raban wa binaan, atau ilmu yang mempelajari keadaan akhir kata dari segi i'rab dan bina. Ya, maka dari itu sintaksis atau nahwu ya secara linguistik ya, nahwu adalah cabang linguistik Arab yang mengkaji hubungan antara kata-kata dan kalimat serta perubahan bentuk akhir kata atau i'rab yang menunjukkan fungsi sintaksisnya. Kemudian secara pedagogis ya. Dalam pendidikan bahasa Arab, sintaksis dipandang sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran struktur bahasa, membantu peserta didik membangun kalimat yang benar dan bermakna, serta meningkatkan kemampuan memahami teks Arab, baik klasik maupun modern. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup sintaksis Arab. Sintaksis Arab itu mencakup berbagai aspek struktural dalam bahasa. Antara lain yang pertama adalah al-kalimah ya. Yaitu sebagaimana kita tahu al-kalimah macam-macamnya, ada isim, kemudian fi'il dan huruf. Kemudian yang kedua al-jumlah. Jumlah dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian al-isnad, yaitu hubungan subjek dan predikat. Al-amal wal ma'mul, itu konsep kuasalitas gramatikal. Kemudian al-i'rab, perubahan akhir kata karena posisi sintaksis, dan at-tarkib ya, itu susunan frase, klausa, dan kalimat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran sintaksis Arab dalam perspektif pedagogis. Dalam pendidikan bahasa Arab ya, tujuan pengajaran sintaksis tidak semata hafalan kaidah, tetapi lebih pada penguasaan fungsional dan komunikatif, yaitu yang pertama, memahami struktur gramatikal bahasa Arab secara aplikatif. Yang kedua, melatih siswa membentuk kalimat dengan benar dan bermakna. Yang ketiga, menumbuhkan kepekaan linguistik ya, terhadap kesalahan struktur. Yang keempat, menjadikan nahwu sebagai sarana pemahaman teks-teks Arab, Al-Quran, hadis, sastra, ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menghubungkan teori linguistik klasik dengan pendekatan modern dalam pengajaran bahasa. Kemudian selanjutnya, pendekatan pedagogis dalam pengajaran sintaksis. Jadi ada beberapa pendekatan pedagogis yang dapat diterapkan untuk mengajarkan sintaksis Arab secara efektif. Yang pertama, pendekatan tradisional. Itu menekankan pada hafalan kaidah dan analisis i'rab. Kemudian kelebihannya membentuk dasar teoritis kuat, dan kekurangannya itu kurang komunikatif dan membosankan bagi pemula. Kemudian pendekatan struktural, yang kedua, pendekatan struktural itu memandang bahasa sebagai sistem pola kalimat ya. Fokus pada pola-pola kalimat dasar, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian cocok untuk siswa yang belajar bahasa Arab sebagai bahasa asing. Kemudian yang ketiga, pendekatan komunikatif.
yaitu sintaksis diajarkan melalui situasi komunikasi nyata, bukan sekedar kaidah. Misalnya pembentukan kalimat perintah, larangan, tanya dalam konteks dialog. Dan ini meningkatkan kompetensi linguistik dan komunikatif sekaligus. Kemudian yang ketiga, pendekatan konstruktivistik, ya. Yang keempat, pendekatan konstruktivistik, itu peserta didik menemukan sendiri pola sintaksis melalui contoh dan eksplorasi teks. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator. Nah, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap struktur bahasa. Dan yang kelima, pendekatan integratif, yaitu menggabungkan aspek nahwu, sorof, sematik, dan pragmatik. Misalnya memahami perbedaan makna antara dua struktur kalimat. Serupa. Ya. Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran sintaksis Arab. Pertama, tahapan pengajaran. Itu ada pengenalan atau tahmid, ya, itu pengantar makna dan fungsi struktur. Kemudian pemaparan atau ta'lim, itu pemberian contoh dan analisis. Yang ketiga ada latihan atau tadrib, itu penerapan dalam latihan kalimat. Yang keempat produksi atau ibda, itu siswa membuat kalimat atau teks baru. Dan yang kelima evaluasi atau takyim, itu uji kemampuan memahami dan menerapkan struktur. Kemudian media dan metodenya ada teks otentik, ya, itu berupa Al-Quran, hadis, syair, berita, dialog, dan lain sebagainya. Yang kedua ada permainan sintaksis, yaitu susun kalimat, analisis i'rab cepat, atau tebak struktur. Dan teknologi itu bisa aplikasi analisis nahwu otomatis, atau kemudian video interaktif, dan korpus linguistik. Kemudian selanjutnya ada tantangan dalam pembelajaran sintaksis Arab dan solusi, dan beberapa solusi. Pertama, tantangan dalam pembelajaran sintaksis Arab itu ada beberapa. Yang pertama, kompleksitas sistem i'rab dan amal. Kemudian yang kedua, dominasi metode tradisional yang pasif. Dan yang ketiga, kurangnya integrasi konteks komunikasi. Dan yang keempat, minimnya media pembelajaran interaktif. Nah, dan solusi pedagogisnya, ya, yang pertama itu gunakan pendekatan kontekstual dan komunikatif. Yang kedua, integrasikan nahwu dengan keterampilan membaca, menulis, dan berbicara. Yang ketiga, terapkan analisis kalimat berbasis makna, bukan sekedar akhir kata. Yang keempat, gunakan media digital dan teknologi linguistik modern. Dan yang kelima, latih penerapan nahwu dalam produksi bahasa, writing dan speaking. Dan kesimpulannya adalah sintaksis Arab atau nahwu itu merupakan fondasi utama dalam memahami dan menggunakan bahasa Arab dengan benar. Dalam perspektif pedagogis, pengajarannya harus berorientasi pada pemahaman makna dan fungsi struktur, bukan sekadar hafalan kaidah. Dengan pendekatan yang komunikatif, konstruktif, dan integratif, sintaksis dapat menjadi jembatan antara teori linguistik dan praktik berbahasa nyata, sehingga peserta didik mampu berbahasa Arab secara benar, indah, dan bermakna. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada banyak kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.